Alhamdulillahilladzi qad wafaqa wa inni wa ribati wal tuqa amadu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan surat Al-Fatihah satu kali agar diskusi kita kali ini menjadi berkah. Ala hadinya wa ala kulli niyyah shalihah Fatihah. Selesai, alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Titin. Untuk hadirin dimohon berdiri. Ibu Yunarsi SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih pada pengatur acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah kali ini kita mengadakan acara diskusi kelompok atau diskusi dengan pemaparan oleh Pak Ajat. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan situasi seperti ini untuk pembelajaran terhadap anak-anak kita, supaya pembelajaran anak-anak kita lebih meningkat lagi, apalagi disiplinnya, apalagi metodenya. Mudah-mudahan dengan adanya pemaparan seperti ini kita bisa meningkatkan pembelajaran khususnya kepada SIM. Mudah-mudahan kita sehat untuk melaksanakannya. Mungkin dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembahasan materi, tapi sebelum mulai materinya saya akan membawakan sedikit dulu tentang materi, yaitu yang berjudul menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah yang akan dibawakan oleh Pak Jajat Sudrajat. Langsung saja ya, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Ubisabi sabi wa ismi amri wa misalnya Ibu Paswa yang saya hormati, Dewan Guru, rekan guru yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih ini karena ibu sekalian sudah bisa menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi ya, atau kegiatan diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Perlu sebelumnya saya perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa ini adalah tugas saya ya sebagai CGP. Ini ada dua punya sekarang itu tugasnya, yaitu saya membuat aksi data. Kita ini adalah berupa aksi data yang nantinya akan diuploadkan ke Drive dan juga diupload ke bukti karya di KMM dia. Hasilnya nanti saya uploadkan. Yang kedua tugasnya yaitu ini adalah tugas bagi semua CGP untuk mendiseminasikan gitu ya, untuk mendiseminasikan ilmu atau pengetahuan yang saya telah peroleh ya, atau yang saya sudah dapatkan di kegiatan pembelajaran CGP pada modul 1.4 kemarin kita sudah beres, yaitu tentang budaya positif. Selanjutnya ya, sebelum saya menjelaskan informasikan beberapa materi tentang budaya positif ini, saya akan tampilkan dulu. Nah, ini adalah ungkapan atau kutipan dari tokoh pendidikan kita kayak dari Bantara ya. Menurutnya ya, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuhan seorang petani. Dalam hajatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya. Kalau dari yang tersebut ya, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah dari lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan disiplinnya rasa aman dan nyaman. Kemudian sekarang itu sudah banyak yang terjadi. Jadi kita harus menjaga dan kita harus menghilangkan pembelajaran itu. Itu termasuk bagi kita tidak kalau ada tidak itu berarti kita tidak bisa merawat lingkungan sekolah kita. Ya, itu efeknya jelas bagi murid yang dulu itu sangat fatal. Yaitu ungkapan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, nah ini adalah konsep budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga diskusi. Ini adalah materi yang akan saya sampaikan ya. Saya informasikan satu persatu dari diskusi sampai segitiga. Mudah-mudahan setelah saya informasikan, ibu jadi tahu ya, jadi tahu. Nah ini tadi berkaitan ya, saya jelaskan ketinggalan sebelum diberitahu.
tadi saya bicarakan tentang diseminasi ya. Nah, ada yang tahu pengertian diseminasi di sebelum tahu? Ini harus paham dulu ya. Baik, kira-kira tahu? Belum? Mungkin di UT dibicarakan, dibahas. Belum kan? Nah, baik kalau begitu saya akan informasikan ya tentang pengertian diseminasi. Jadi supaya nanti kalau setelah tahu artinya, berarti tahu sudah kita ini. Jadi diseminasi itu adalah kegiatan yang ditujukan kepada sekelompok orang atau individu agar mereka memperoleh pengetahuan, atau informasi, terus agar mereka juga menyadari dan mau memanfaatkan informasinya itu. Jadi dengan kata lain saya memberikan informasi dan mengajaklah gitu, ayo kita terapkan disiplin positif itu, apa budaya positif itu, itu maksud saya itu ya. Jadi memberikan informasi dan mengajaklah, ayo kita terapkan di budaya positif itu di sekolah kita gitu. Itu. Selanjutnya, ya ini menurut yang kedua katanya. Ya, ini ada pernyataan pemantik ya. Sebelum lebih jauh gitu kita pahami dulu pernyataan ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mudah-mudahan dengan pernyataan penting ini kita bisa memahami lah nanti ke depannya pembahasan akan berkaitan dengan pernyataan penting ini. Lanjut. Sekarang kita ke pengertian budaya positif. Apa budaya positif itu? Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah, termasuk guru dan murid ya, warga sekolah itu, penjaga dan kalau ada komite yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter yang baik. Dan pada akhirnya akar-akar dari kebiasaan baik akan menutup sebuah budaya positif. Itu ya jelas pengertian dari budaya positif. Sekarang budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan atau kebiasaan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas. Kita komunitasnya dia lembaga atau lembaga komunitas. Tidak sih, itu adalah suatu nilai kebajikan yang menjadi karakter suatu lembaga. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jelas ya, baik. Nah, pengertian positif secara umum ini secara khusus berarti berada di sekolah. Ada banyak contoh ya budaya positif sekolah seperti yang sudah kita terangkan selama satu jemaah itu budaya positif. Mudah-mudahan jadi kebiasaan ya, jadi budaya. Kalau terus dilaksanakan ya. Pertanyaan lain? Apa ada yang bisa kami misalkan apa gitu? Kalau saya di kelas bawah gitu Pak ya, mungkin salah satu implementasi dari budaya positif itu membaca. Jadi untuk pemahaman literasinya lebih ditingkatkan lagi, yaitu sehari 1 lembar.
Kebetulan kan kemarin kita memperoleh bantuan buku ya. Jadi kemarin saya sudah mendata judul-judulnya, kemudian saya tempel di kelas dan anak disuruh mencari hari ini kamu mau membaca buku apa, dan itu terus-menerus dilaksanakan seperti itu Pak ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga di kelas saya itu banyak yang belum bisa membaca, tapi saya selingi dengan membaca secara membacanya, jadi bukan cuma di buku cerita, tetapi ada di buku bacalah. Jadi mungkin itu bisa bisa menambah semangat anak-anak, karena selain judul buku bacaannya itu banyak, anak-anak juga karena banyak gambar gitu, jadi semakin menarik gitu. Makanya tiap hari anak-anak suka, Bu, hari ini mau dites baca, hari ini dites baca, karena judulnya mau ini, mungkin seperti itu Pak ya. Ya, terima kasih Bu Ani, saya dapat menangkap ya bahwa intinya adalah menanamkan budaya belajar membaca ya, itu menurut saya lebih bagus malahan gitu ya kalau melihat situasi kondisi kita gitu. Mudah-mudahan di usaha gua ini diikuti oleh yang lainnya gitu. Jadi tidak ada lagi ya nanti yang kelas 6 yang tidak dibaca gitu semangatnya kalau budaya belajar ini diterapkan. Ya bagus ya Bu Ani, itu adalah apa ya. Ada 7 budaya positif, tapi kalau bisa disebutkan satu-satu 7 budaya positif yang dapat mempengaruhi anak. Nanti Bu adanya di depan sebenarnya, ada di depan nanti akan adalah tambahannya, nanti akan tahu apa itu yang jadi kalau di kelas saya mungkin dengan budaya positif seperti kata-kata seperti tolong kepada temannya untuk meminta sesuatu atau minta tolong, terus untuk berterima kasih, juga membiasakan untuk meminta maaf jika mereka melakukan kesalahan atau sesuatu yang tidak baik, seperti itu Pak. ya itu juga bagus itu juga merupakan budaya positif ya. Ada lagi boleh Bu Res mau menambahkan. Terima kasih Pak Ajat. Bukan, tapi menambahkan ya. Tadi di kelas 1 Bu Ai sudah membiasakan membaca dengan buku yang sudah ada, yaitu buku bergambar untuk kelas 1 dan 2. Mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan oleh kelas yang lain, sehingga kebiasaan membaca atau budaya membaca di SD pada ASI itu dengan adanya program membaca satu lembar itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan untuk meningkatkan budaya positif juga. Tadi juga Bu kelas 2 ada kalau mau meminta maaf apabila salah, meminta tolong apabila memerlukannya, itu sesama teman-teman sebayanya itu udah menerapkan budaya positif atau karakter itu. Ya alhamdulillah kalau guru-guru sudah bisa menerapkan itu, mudah-mudahan di SD pada ASI kelas 6-nya itu tidak ada lagi yang tidak bisa membaca. Dan dengan sudah bisa membaca dari kelas 4 sampai kelas 6 itu sudah alhamdulillah. Kemarin juga Bapak Bupati mencek, ada yang tercek atau itu kelas 4 dan kelas 5 itu belum ada yang bisa baca. Nah, dengan adanya program di pada ASI suatu lembar membaca, mudah-mudahan
kelas 6, 4, 5 di Padrasi sudah bisa membaca. Dan mudah-mudahan guru-guru semuanya, bukan hanya guru kelasnya, juga guru yang lainnya atau bidang studinya juga bisa membantu untuk program saya satu lembar membaca. Mudah-mudahan dilaksanakan semuanya. Dan terima kasih kepada yang sudah melaksanakannya. Mudah-mudahan dengan sabar, dengan ikhlas, anak-anak kita bisa pintar membaca. Terima kasih. Ya, ternyata apa yang dibudayakan di kelasnya saya berkaitan dengan program UKS ya, tentang budaya belajar membaca. Ya, selanjutnya saya berikutnya. Nah, sekarang bagaimana budaya positif di sekolah bisa diterapkan ya, yaitu tentu saja dengan menerapkan konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Adapun konsep inti budaya positif itu adalah 1. Disiplin positif, 2. Teori literasi hukum dan penghargaan restitusi, 3. Keyakinan kelas, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Restitusi dan atau 5 fungsi kontrol guru ya. Yang ke-6 adalah segitiga restitusi. Nah ini juga inilah gitu ya, yang tadi itu semua yang tersebut bilang bahwa materi yang akan saya informasikan ada 6. Yaitu tentang konsep inti budaya positif. Selanjutnya, ya ini ada apa ya, semacam sebetulnya itu perubahan paradigma belajar dari respon ke teori kontrol. Nanti akan kita bahas apa itu kontrol yang tadi di bulan ini kasusnya ya, kasusnya ada A dan B. Misalkan saya dengan teman saya sepebas naik kertas kecil, letakkan benda atau satu harga bagi Anda. Letakkan di tangan atau salah satu tangan dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya buatlah sebuah kolam. Kemudian B, si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar membuka kepala kanan Anda. Apa yang terjadi? Ada kemungkinan kan ya, berarti buka ya. Bisa jadi, bisa. Atau siapa? Tergantung orangnya. Saya tanya persoalan, siapa yang kontrol? A. Berarti yang mengontrol A, yang mengendalikan A siapa ya? Yang mengendalikan A sudah terbuka tangannya itu. Berarti B ya? Berarti B yang mengontrol. Mampukah si B mengontrol? Tadi membuka ya, tergantung si A tadi. Itu, ini sebagai apa ya? Nanti kan kita bahas ya teori kontrol itu harus ada tadi. Dia mungkin ada dua kemungkinan, tapi tidak tergantung si A nya apa bisa kontrol atau tidak gitu. Selanjutnya, nah ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol ya, yang diprakasai oleh William Besser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Apakah bisa guru mengontrol murid? Gitu? Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tadi akan dibahas ke depan ya, kita diskusi ini ke apa yang tentang teori motivasi tadi akan dibahas. Selanjutnya. Bisakah kita mengontrol seseorang? Tidak ada stimulus seksual yang tadi disampaikan oleh Minister juga bisa. Ini adalah teori kontrol. Kalau menurut stimulus seksual, realitas kebutuhan kita sama. Kalau menurut teori kontrol,
realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Menurut kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, ada tujuannya, ya. Mengubah sesuatu berarti ada tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Model berpikir menang atau kalah. Kalau di kontrol, model berpikir menang. Itu ya seperti dari dasar mental saja. Nah, ini akan ada kaitannya dengan pembahasan yang akan saya sampaikan. Kita bahas ke materi yang pertama ya, dari budaya positif. Budaya positif, yaitu pertama adalah disiplin positif. Berbicara tentang disiplinnya, kalau saya gitu sering dikaitkan dengan AA gitu ya, disiplin itu patuh, ternyata tidak. Disiplin berasal dari kata disiplina bahasa Latin yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu belajar, bukan taat, bukan patuh. Disiplin itu disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan perspektif tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Tadi ada rayuan misalnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan pendidik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang mereka percayai atau disebut dengan keyakinan, dan memiliki motivasi intuisi dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, bukan motivasi intuisi. Jadi itu mengatur gitu. Kita melakukan sesuatu itu bukan karena mau dipuji ya, bukan karena tuduhan dan imbalan, tapi berdasarkan keyakinan. Saya yakin melakukan sesuatu untuk saya sendiri. Kita lanjut. Ini adalah nilai-nilai kebajikan ya. Tadi Bu Titi menanyakan dia positif ya. Ini sebenarnya Bu bercerita yang saya sampaikan tadi. Ini menurut profil bidang Pancasila ada di institusi. Kalau profil bidang Pancasila sudah berapa mungkin ya, dari Bandung terangkat, sadar berhak dia berpikiran berkembang, gotong royong, mandiri, dan kritis. Ini menurut Ibu Primali Yes program. Jadi bidang itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, peduli, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Menurut keterampilan kalau life skill dapat percaya, lurus, adil, mendengar, yang aktif, tidak membelakang orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Keyakinan ini adalah suatu keyakinan ya, keyakinan yang nanti akan kita bahas juga penjelasannya. Ke materi yang kedua, tadi yang masuk konsep dan positif itu yaitu motivasi, hukuman, dan penghargaan. Di sini akan saya informasikan nanti mengenai ya apa itu motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Lanjut. Nah, menurut Daya Dosan dalam bukunya Restitution Restructuring Sebuah Disiplin bahwa motivasi pelaku itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari
ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kesatu dan dibagi adalah termasuk motivasi ekstrisik karena berasal dari luar. Ya tadi kita melakukan sesuatu karena imbalan, apa gitu. Terus kita takut dihukum atau anak takut hukum jika dia melakukan sesuatu ya mereka mau melakukannya. Itu berarti motivasi yang dari luar atau ekstrisik. Nah, ini yang motivasi intrinsik. Karena menurut teori ini ya, ini yang terbaik gitu. Yang terbaik dari yang kedua, dari yang satu kedua. Jadi mereka anak-anak melakukan sesuatu itu betul hanya berdasarkan keinginan, keyakinan mereka. Tidak hanya untuk diberi penghargaan, diolong gitu, dari Allah, dari pas dari Allah tidak mau. Nah, itu kan. Kalau di sini tidak diberi itu, mereka akan mau terus gitu. Mereka mau belajar, mau nulis, walaupun tidak diberi imbalan. Selanjutnya ini ada kasus ya, kasus ini. Pertanyaan sebenarnya ini pertanyaan saya ketika di pada dulu kemarin sempat saya juga ingin menjawabnya gitu. Kita baca dulu. Sebagai seorang guru, saat Anda menjadi kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasarkan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Itu termasuk menghindari ketidaknyamanan hukuman Anda. Atau Anda ingin mendapat pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi. Jadi berarti ini pengharapan mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi pemimpin Anda karena Anda percaya jika Anda sebagai guru akan dicontoh oleh pemimpin Anda, yaitu termasuk dalam menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Kalau saya hanya judulnya ketiga-tiganya gitu sama. Kemarin menjawab saya ketiga-tiganya. Karena ingin manusiawi lah gitu ya. Ini dipuji oleh UAS gitu. Ingin mendapat imbalan. Tapi yang ketiganya kayak ketiga nih motivasi yang menghargai diri sendiri. Itu yang harus kita miliki ya, kita miliki. Ya saya akan selama pahami diri sendiri. Makanya datang ke sekolah pagi-pagi apa motivasinya begitu. Nah itu untuk orang saya ya, untuk yang enggak lah, enggak. Selanjutnya ke hukuman. Apa itu pengenaan hukumannya? Ada hukuman, ada konsekuensi. Ini ada perbedaannya. Hukuman adalah bentuk konsekuensi atau sanksi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Hukuman dapat membantu untuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Namun, hukuman juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak diberikan dengan tepat. Konsekuensi berbeda dari hukuman karena tidak bertujuan untuk mempermalukan orang atau anak dengan rasa sakit atau memaksakan kekuasaan. Konsekuensi dimaksudkan untuk menjadi pengalaman belajar dengan tujuan untuk mengajarkan anak suatu keterampilan. Nanti ada perbedaan ya, ada kasus juga nanti begitu bisa menjawab apa ini masuk hukuman, apa ini masuk konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau itu seperti itu, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, mesti kamu berhati ya, untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Kalau di hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau di konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau di hukuman adalah paksaan. Kalau di konsekuensi stimulus tanggapan.
Kalau di hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau di hukuman konsep diri yang buruk. Kalau di konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan masa kesalahan. Kalau di konsep diri, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau di konsep diri itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Berarti ini jelas ya, hukuman sebenarnya salah gitu kalau kita menghukum anaknya. Jadi lebih baik kita menerapkan konsekuensi. Nanti ada bukti-buktinya bagaimana itu hukuman, bagaimana konsekuensi. Ya lanjut. Ini ada kasus lagi ya. Kasus kedua. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi buku dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan tertidur tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunduk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Saya minta Bu Eni untuk menjawab ya, menjawab. Karena ini situasi ini sering disebutkan dan saya pernah mengalami Pak. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Dari contoh situasi seperti ini, Pak Seno, saya tidak setuju atas tindakan Pak Seno. Kenapa? Karena menurut saya setiap siswa itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tiap karakter itu berbeda ya. Kalau melihat di sini, IPA mungkin kurang menguasai pelajaran matematika dikarenakan memang IPA di sini memang lemah, bukan lemah, apa ya, belum paham saja gitu. Kalau menurut saya sebagai guru, kita terapkan pembelajaran secara berdiferensiasi mungkin. Kita cari waktu luang di mana IPA yang belum mengerti atau belum paham dalam pelajaran matematika. Sedangkan untuk yang lain tadi di situasi yang telah dipaparkan, IPA di sini lebih banyak menggambar. Nah, mungkin IPA ada kelebihan di menggambar gitu. Jadi setiap guru itu diharapkan harus lebih mengenal karakter siswanya secara mendalam, jadi tidak hanya menuntut siswa gitu. Nah, kalau yang untuk kedua, tindakan Pak Seno terhadap IPA itu menurut saya hukuman, karena memang secara tidak langsung Pak Seno menjatuhkan mental IPA dengan cara secara langsung seperti mengiyakan teman-temannya untuk menertawakan IPA. Mungkin seperti itu Pak Anja. Terima kasih. Jelas ya, mampu itu. Saya juga tidak setuju apa yang dilakukan Pak Seno ya, karena akan menjatuhkan mental jiwa itu gitu ya, tindakannya. Dan itu adalah termasuk hukuman, bukan konsekuensi. Ya itu. Selanjutnya, 1. Tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Kalau menurut saya, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya,
Ya kan dia. Ini ada tekan dulu ya sebenarnya. Kecil deh. Tinggalnya itu. Diklik dulu biar keluar, biar full. Gambarnya biar full. Rutin. Ada harus di mana ya lagi? Isi ya. Das tuh, das ya. Kalau salah katakanlah tindakan guru nanti kita aku guru bisa jawab apa di sini termasuk absensi atau hukuman. Yang satu adalah mencatat 1000 kali di dalam kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena ya siswa yang terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau absensi? Bisa langsung jawab. Bu? Oh, satu lagi. Mencatat 1000 kali kalimat. Ya. Nanti ada jawabannya. Apapun atau tidak. Yang kedua, lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambatan di sekolah. Apa hukuman atau absensi? Nah, tidak betul jawabannya. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh membersihkan toilet sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sebetulnya terkasih cuma ya. Kita lihat. Dengan pelajaran olahraga. Kita lihat. Nah, ini sudah jawabannya ya. Jadi tadi yang pertama adalah hukuman berarti betul. Terus lari mengikuti betul hukuman. Yang ketiga hukuman betul. Yang keempat mengangkat kertas tugas teman yang telah dicoret konsekuensi. Bersihkan air di meja dan konsekuensi. Ini bisa coret hukuman. Nah ini lari mengikuti lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Bisa dijelaskan nggak kenapa ini konsekuensi? Boleh mendipik. Boleh satu tadi belajar kenapa masuk hukuman, kenapa masuk konsekuensi? Menurut saya Pak Ajat lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat. Ya, kapan basket 2 kali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau menurut saya itu hukuman karena dia kan terlambat 10 menit. Orang lain sudah lari duluan, sedangkan dia baru datang. Kemudian dia disuruh lari. Nah, tapi belum jelas saja apakah di sini orang-orangnya sudah lari duluan atau tidak. Di sini hanya terlihat anak yang terlambat 10 menit. Kalau yang tadi, kalau mungkin yang anak-anaknya sudah lari atau belum. Nah, di sini jadi belum kelihatan hukuman atau konsekuensi karena tidak dilihatkan teman-temannya sudah lari atau belum gitu. Kalau memang teman-temannya sudah lari duluan, dia terlambat itu mungkin konsekuensi. Tapi kalau melihat kan ini tidak jelas menurut saya apakah yang lainnya sudah berlari duluan atau tidak gitu. Menurut saya kalau memang dia terlambat ini hukuman. Kalau orang-orangnya sudah duluan lari itu konsekuensi. Jadi pertanyaannya gimana ini? Menurut saya belum jelas. Udah, mudah-mudahan ya. Jadi anak-anak
Kalau menurut saya mungkin terlihat betul konsekuensi Bu. Soalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hitung-hitung pemanasan aja Bu. Ya, karena kan setiap pelajaran olahraga mungkin harus ada pemanasan dulu sebelum mulai. Dikarenakan anak terlambat yang lain sudah pemanasan dulu. Ya. Begitu dalam olahraga. Kalau menurut saya bisa konsekuensi, bisa hukuman. Tetapi kita harus lihat dulu ini pelajaran apa. Kalau di pelajaran misalkan di kelas 1 misalkan tidak mau menulis, kamu kalau tidak menulis lari di lapangan dua kali gitu. Itu hukuman. Tapi kalau dilihat di sini mah mungkin konsekuensi. Soalnya dalam pelajaran olahraga itu saja. Jadi apakah? Ya, lagi ya kalau menurut saya memang jawabannya konsekuensi. Yang pertama alasannya karena tidak sanksi yang terapkan itu sesuai ya. Kalau ternyata dia tahu ya tergantung siswanya atau tidak terkait dengan permasalahannya, gitu ya. Tidak sanksi yang dulu itu tidak kemana-mana, tidak keluar dari konteks lah konteks ini. Kita jelas ya lari di lapangan bola basket 2 kali karena terlambat. Dalam pelajaran itu kalau bukan dalam pelajaran bola ya jelas itu tidak nyambung berarti hukuman tadi kan kaitannya. Nah nyata yang samakan dengan ini. Samakan dengan yang ini lari di lapangan bola 2 kali karena terlambat hadir. Kan tidak nyambung gimana ya? Tidak sesuai dengan konteksnya tadi. Nah, itu. Jadi konsekuensi itu dapat disimbolkan di saat diberikan oleh kita itu guru harus sesuai dengan konteksnya tadi atau berusaha untuk memberikan pembelajaran ya. Nah, ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan jawab lagi karena sekolah ini kan bukan pembelajaran supaya Anda bisa tulis jelas gitu ya. Ya kalau kalian satu orang yang lain atau kalian gitu benar. Pembelajarannya sangat bisa menulis lah jelas. Aku bisa membaca itu bisa. Nah itu tugasnya berarti perbedaan dengan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini ada istilah dihukum oleh penghargaan. Menurut Al-Bikon yang punya dia mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengatur perilaku seseorang yang mengajukan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara jelas tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Jadi sudah minggu ya tadi diberikan penghargaan anak terserah untuk salah gitu ya, tidak harus diberi penghargaan. Jadi ketika mungkin anak tidak diberikan penghargaan akan kembali lagi ke awal, tidak awal gitu maksudnya gitu. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi tadi intinya sama-sama lemah gitu ya. Permintaan itu untuk melakukan sesuatu ini untuk memenuhi tujuan tertentu. Ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut dampaknya itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini maksudnya ketika kita berikan penghargaan ya anaknya sangat baik, dia mau melakukan. Tapi ketika tidak diberikan, dia tidak mau. Ya itu untuk jangka pendek berarti. Karena dia mau melakukan, diberikan jadi berikan tidak mau. Itu maksudnya ini adalah dampaknya yaitu penghargaan menghukum. Jadi memberikan penghargaan itu akan menghukum, justru akan menghukum gitu, bagi dirinya sendiri. Penghargaan mengurangi kecepatan. Nah ini ada riset yang saya baca ya. Jadi ada sebuah orang diberikan ada 2 kelompok ya. Yang satu diberi penghargaan, yang satu tidak. Ternyata yang tidak diberikan yang baik penghargaannya gitu ya. Tepat
sebaiknya yang dipikirkan justru jelek pengerjaannya. Terus dampak yang lain itu penghargaan tidak efektif. Nah, itu tadi bisa anak mau melakukan sesuatu itu karena diberi penghargaan kepada ketika tidak diperlukan tidak mau. Penghargaan merusak hubungan. Jadi kasusnya itu ada 2 kelompok tadi, satu kelompok diberi penghargaan kepada kelompok tidak. Yang tidak jadi apa nih? Sirik lah kan. Nah ini kasus kemarin saya pernah alami sebenarnya. Ketika saya meminta si Repan dan si Wali yang kemarin untuk minta bio. Ternyata yang perempuan sirik, kan jelas. Ini sempat tuh, awet aja kan. Nah tadi kita udah pakai realisasi belum bisa lah. Nah itu kan masa hubungan tadi. Jadi sirik antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Jelas bisa gitu. Bodas gitu. Kata saya itu, kan saya bapak aja kan. Siapa perempuan yang mau? Dia nggak jawab. Nah itu ya contohnya untuk kebiasaan ini penggunaan rusak. Nah sekarang ke keyakinan kelas ya. Nah, mengapa keyakinan kelas tidak beragam saja atau tidak kesepakatan? Akhirnya istilah sekarang adalah keyakinan keras. Saya akan maksudkan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan pada saat mengendari kendaraan roda 2? Itu jawabannya pasti itu keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Itu adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini jawabannya untuk penggunaan dalam penggunaan yang lain. Nah ini keselamatan, kesehatan, komitmen itu adalah yang disebut dengan keyakinan. Jadi ada dijelaskan di depan juga adanya keyakinan. Jadi kita melakukan ikhlas itu harus keyakinan ya, jangan peraturan. Kalau untuk kesepakatan boleh biasa saja, karena keyakinan ini adalah sesuai atau berdasarkan kesepakatan ya, antara guru dan murid semua. Jadi dalam buat kesepakatan kelas atau kalau kesepakatan ya harus berdasarkan kesepakatan antara murid dan guru, jangan kita yang buat itu. Kita buat artinya apa? Kemarin kami pas ngan saya, maaf mobil. Kalau pas ngan saya kemarin kesempatannya berkeyakinan sudah tercapai. Tapi bukan kelemahannya siswa kita tidak akan tahu lah intinya untuk menentukan keyakinan ini. Bahkan tidak tahu bukan peraturannya apa, tidak tahu, mereka sulit mengutarakan kalimatnya kan intinya. Kamu masih jimangan gitu. Nah kita buat, kalau saya buat ada 40 butir bu, 40 butir. Kalimat-kalimatnya itu, peraturan-peraturan itu. Sok yang mana saya akan tulis, saya buat di kertas kecil, bahkan di gulung seperti Larissa. Ada 30 siswa lebih. Saya buka, anak-anak buka, saya catat. Kan banyak kan, udah mungkin nggak banyak kalau pelajaran. Ada yang kaitan, ada yang berkaitan dengannya, masuk kemana nanti, oh ini masuk sini kenalan berkitab, masalah kenalan kayak gitu. Terus ada lagi yang mirip-mirip. Sampai akhirnya saya jadi ada 6 putri keyakinan kelas. Ya itu dia kan tahu maksudnya supaya anak sepakat itu, maksudnya supaya anak nanti saya menganggap ini kalau melakukan sesuatunya. Maksudnya ke sana. Nanti ada di videonya tentang ya sivitas sosial ada 12. Dia anak tahu, yakin. Mengapa keyakinan tidak kesepakatan ya tadi? Kalau keyakinan jelas sesuai kesepakatan, dibentuk sesuai kesepakatan. Tapi kesepakatan itu belum menjadi keyakinan. Kalau anak tidak yakin kan itu. Nah ini, contohnya kita aja memakai helm ke
ketika punya motor lah ke kota gitu. Apa takut ditilang atau keselamatan? Jawabnya hah? Ya. Kebanyakan pasti takut ditilang oleh polisi. Takut ditilang. Nah, takut tadi hukuman ya kan itu. Nah, berarti dalam masuk dalam motivasi cita-cita. Seharusnya untuk keselamatan bukan untuk bilang. Nah, kalau asal ingin selamat pakai helm, kemana tuh pakai helm? Berarti udah yakin, berarti itu rasa keyakinan. Kayak itu jelasnya. Masker dalam masker, sama masker ketika TW. Saya keluar rumah kan. Nggak masuk komitmen. Soalnya kan komitmen takut ditilang. Iya. Bisa keselamatan, bisa komitmen itu mah. Bisa, maksudnya bisa. Keselamatan untuk diri kita Ya. sendiri, komitmen takut ditilang. Jadi ada keselamatan juga ada. Jadi yang belum memakai helm belum yakin aja itu. Iya. Belum yakin. Yang dia orang komitmen saran keyakinan salah. Bener, padahal mah komitmen jeung keyakinan apa keselamatan. Jadi ieu murah kene sirah daripada motor. Ya itu. Bagus saya program itu. Ya, di akhirnya ka mana-mana pakai helm. Tapi punya kan ya itu ya aku kan tidak kalau berarti itu tidak yakin kalau begitu tidak menjadi yakin, tidak menjadi keyakinan lah ya. Sudah yakin rata-rata orang pakai helm itu bukan untuk keselamatan, tapi sih jelas. Nah, itu komitmen salah teh eta teh. Oh itu. Sudah membudaya kebiasaan. Yakin ya. Budaya yang salah. Selanjutnya, nah ini ada peraturannya. Nanti bisa jawab lagi di sisi kiri bu, sisi kanan. Apakah ini masuk? Maksudnya ini kayak ini apa keyakinannya gitu? Tadi keselamatan kan? Keyakinan gimana? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Komitmen. Nah, bisa masuk juga tanggung jawab gitu. Iya. Tanggung jawab bisa, tanggung jawab. Gue bisa masuk. Dilarang mengganggu orang lain. Keselamatan. Dilarang orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Keselamatan. Kesepakatan. Yo, Komitmen. Dilarang. saling menghormati. Nah, ini jauh-jauh kita ada gambarnya, saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum perjalanan lagi bisa, bisa kan di waktu ya. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Kalau selama ini berarti mengatur orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan. Kesehatan bisa, keselamatan bisa. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Bergantian. Nah, gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Nanti dia cuma ini. Ya. Nah, jawabannya. Selalu memberikan buku ke tempatnya tanggung jawab. Tanggung jawab itu berarti kita tanggung jawab mereka lagi. Dilarang untuk orang lain, menghormati orang lain. Hadir setelah 15 menit sebelum perjalanan lagi, menghormati orang lain dan komitmen. Ada dua ya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, juga masuk ke menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau bergiliran, orang lain bersabar, tadi saya ada bersabar dan gunakan masker, kesehatan dan juga keselamatan. Sudah penyakit kayaknya. Jangan jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Lupa kelas dan keamanan. Nah itu, nah ini keyakinannya ibu yang harus di karena kelas itu ya. Karena mau kesempatan boleh gitu. Nah, emang ini juga berdasarkan kesempatan dari siswa. Bisa oke kayaknya dina keyakinan teh misalkan tiap pagi kelas harus bersih. Bisa. Itu. Ya. Bisa. Nah itu kan maksudnya ke kebersihan bu ada bu. Ya kebersihan. Keyakinan masuk kebersihan. Lanjut. Nah ini proses pembentukan direktur kelas ya. Ini kelas 6. Sebuah ketentuan yang disetujui oleh kelas. Di ketentuan itu atau peraturan tadi disetujui oleh semua ada sekolah kelas ya. Jadi jangan
jangan orang yang buat gitu ya. Anak-anak tidak tahu gitu. Jadi kalau anak tahu berarti saya mengenal itu ini berarti yang secara benar ya, anak sadar. Merupakan hasil diskusi siswa tentang hal yang baik yang harus dilakukan semua warga. Diskusi dibuat dalam tindakan positif, tidak dalam itu tidak negatif ya, positif tidak darang atau tidak apa ya, jangan-jangan dapat berupa kebiasaan di kelas, bisa juga di luar kelas atau saat keluar dari sekolah. Jadi yang utamanya ini berupa pihak kelas ya. harus yang dari kelas supaya anak jadi paham ada keyakinan nih yang harus ya dihalang gitu. Jadi contohnya kelas 6 menghormati dan berteman, berdoa sebelum belajar, masuk, menjaga kebersihan tadinya, berbicara sopan dan santun, meminta izin jika menggunakan barang di sudut tempat waktu, mengerjakan tugas yang diberikan. Saya buat segini. Nah, sekarang ke pertanyaan itu ya tentang kebutuhan dasar manusia. Ini ada lagi kutipan dari Pak Ki Hajar Dewantara yang kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup kebutuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik yang menanamkan padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memberi produksi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu tanaman padi dan lainnya. Jadi menurut ahli itu kita itu semua ibarat taninya kebun, nah jelas kebunnya, kebun supaya hasilnya bagus, tanamannya, tomatnya jelas ada tuh dirawat tiap hari pada dirawat. Satu kebun berapa orang tanggal misalnya satu-satu di rumputnya dibuang-buang menurut kamu saya termatinya teman-teman kita juga begitu sih. Kalau menurut ini gitu ya, balik masa susah sih sebenarnya urus budak. Kita begini dan supaya anak-anak tiba-tiba bagus lah sedangkan baik ya karakternya, kita beri pengarahan, mematahan, kita dudukan ya. Ini masih benar dari kalimat dia. Ada penjelasan lagi. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasar perilaku murid dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada akhirnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh subur dan maksimal. Itu berarti supaya anak-anak tumbuh baik itu jadi kan harus merawatnya satu-satunya. Merawat dalam artian kita dididik. Seluruh tindakan kita memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ketika kita melakukan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh seimbang dan bahagia. Sebaliknya, bila kebutuhan dasar tidak terpenuhi, seorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai kebaikan, balik atau keyakinannya, atau melanggar peraturan. Ya, jelas ya di sini. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, kebutuhan ini tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua adalah mengharapkan kasih sayang atau diterima, rasa terima dan diberikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, ini untuk berkuasa, ada diri keinginan untuk dianggap memimpin, berkreasi, diakui dengan. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, apa ya, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser.
ini ada pertanyaan romantis lagi ya, pertanyaan romantis. Bisa kita renungkan kembali atau diskusi kembali. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SMP kita, di SMP Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluarkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Disuruh maksa-maksa ya. Jika Anda mengalami situasi seperti ini, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa asal Doni melakukan hal itu? Pernah nggak kasus tentang juga di kelas? Ada aja. Nah ini jawabannya yang bisa banyak sebenarnya. Yang perlu kita lakukan adalah meneliti dulu bu, meneliti. Kita tidak bisa mencoba apa aja untuk tadi ya, untuk hidup bisa makan tentunya bisa juga untuk kasih sayang, pengusaha, bahasa bersama. Ya itu yang perlu dilakukan lah, meneliti dan menghakimi lah, anaknya apa misalnya. Tadi permasalahannya, sebelah kayak bisa saya perhatian lah misalnya gitu, bisa tergantung oleh guru, bisa di sini. Ya itu tergantung hasil penelitian kita ya. Nah, kita ke restitusi dan 5 posisi kontrol. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi publik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini disampaikan oleh Bosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang yang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Bosen juga tahun 1996. Nanti jelas ada apa itu solusinya di depan. Kita ke 5 posisi kontrol yang tadi saya sampaikan. 5 posisi kontrol itu adalah program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Daniel Bosen dengan pendekatan restitusi. 5 posisi kontrol itu adalah 1 penghukum. Maksudnya kita sebagai penghukum berarti. Nanti yang jelas di video yang jelas restitusi ini ada di video yang saya tetap sekitar 10 menit namanya. Yang kedua sebagai teman, dibutuhkan sebagai teman. Yang ketiga membuat rasa bersalah, terus memantau. Nah ini sebagai manajer. Menurut katanya yang menurut ini yang pembahasan juga yang terbaik itu adalah sebagai manajer. Kita harus menetapkan sebagai manajer. Nanti akan paham di video yang jelas. Jadi kita jangan sebagai menghukum salah kali kan menghukum kamu enggak. Anak itu double gitu ya. Sebagai teman juga, nah sebagai teman kenapa tidak kurang baik gitu ya? Ya anak suka nganggap bagal deh. Ketika orang ini di Magelang, bagel gitu kan. Kalau saya jauh, tidak mematuhi peraturan. Terus membuat orang bersalah juga salah. Senang bersama kan daun pemantau dan ini manajer yang terbaik dari 5 posisi kontrol. Nah ini saya jelaskan di sini ada 5 posisi kontrol ya. Ini yang merah 5 posisi kontrol itu penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau kita kaitkan atau hukum ke atas ya, hukum dan pembuat orang bersalah itu termasuk menghindari hukuman yang 3 posisi tadi dibahas. Dan di sini ada termasuk identitas gagal, kontrol dari luar. Kalau teman dan pemantau, kalau sebagai teman dan pemantau ya di bawah ke atas itu termasuk ke mengharapkan imbalan. Jadi tergantung pada orang lain. Termasuk identitas berhasil tapi ini kontrolnya ada tapi tidak bersih dari luar. Nah yang manajer itu mengalir sendiri, kontrolnya dari dalam sendiri, identitasnya berhasil atau sukses. Kalau kita tarik ke pinggir, penghukum, belum berbuat, izin berhadi, menyakiti, menyindir dulu. Nggak bisa layak, itu tidak salah. Ya. Buat orang bersalah, berceramah,
ada lah di video karena telah sedang ini. Sebagai teman membuatkan rasa-rasa mulainya memantau, menghitung dan mempersoalkan. Jadi mak, ayo ke bahasa kesalahan gitu ya kamu itu gitu dan kesalahan kamu. Manajer mengajukan pada temannya, bisa tadi apa yang kamu langgar misalnya. Oh saya kamu langgar itu. Tapi harus diperbaiki gitu. Tidak nanti oh itu salah, merasa dirinya itu salah gitu. Nah, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Kata guru gitu. Ketika kita minta gitu ya, katanya guru kata itu. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu sekali mengatakannya, ibu stres, anakku jadi, oh ibu saya itu salah. Nah, itu kan salah gitu ya. Dibuat ibu jadi stres gitu. Karena salah itu juga tidak baik lah. Sebagai teman, ini mah ngelayu, ini adalah yang bilang, wah apa ada ibu, kamu jangan terlambat lagi, kan? Masa kamu tidak mau? Karena tegun agak halus, gitu. Pantau apa peraturannya? Ayo ini. Soalnya peraturan. Manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki usaha ini, nah yang diucapkan oleh dulu. Ya, banyaklah bahwa nanti akan di video lah. Sekarang nah video ini kursi kontrol kita putranya sebelumnya kalau sama 5 kursi kontrol supaya lebih jelas gitu kita akan dulu itu bagaimana di 5 kursi kontrol ini. Dua hari begitu lagi. Itu langsung Maaf dulu. Bener. Bercepat kursi hukum langsung yang jadi kursi hukum yang pertama kan kursi hukumnya di kursi kontrol itu jelas lah kan? Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke Kan tidak basket bu apa itu Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. yang kedua kursi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi?
cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Teman, Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. musik ngomong memonitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Akhir posisi manager. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah itu ya, 5 posisi kontrol telah kita simak. Menurutnya adalah posisi manajer yang terbaik yang harus kita ciptakan di ketika menghadapi permasalahan. Selanjutnya ke materi sedikit lagi lah. Nah ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar masalah murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi inilah yang dipakai di institusi manajer tadi ya, yang diterapkan di posisi manajer. Jadi ada tiga sisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang sisi kedua yaitu validasi dengan masalah. Dan yang ketiganya, sisi ketiganya yaitu keyakinan atau menanyakan keyakinan. Yang tadi sudah dipakai di atau diterapkan di posisi kelima yaitu manajer segitiga restitusi. Dan juga ada video lagi tentang segitiga restitusi bagaimana penerapannya. Nah, ini adalah 9 ciri restitusi, yaitu 1 bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki lingkungan, 3 orang bukan kesalahan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang delapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilannya yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini yang segitiga restitusi itu ya, yang sisi pertama yaitu menstabilkan identitas. Itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif, dan tidak berbuat salah
menjadi positif. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Itu contoh dari posisi menstabilitas identitas. Yang sisi kedua yaitu validasi kesalahan, membantu mengenal basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Ya, jadi berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar itu ya. Apa? Ya. Terus kita melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, tidak gelap, endonging, pan atau survival. Jadi sebenarnya itu untuk bertahan hidup gitu. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menyelesaikan itu, tapi tambahkan sektor lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini yang sisi ketiga yaitu menyerap keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai itu universal apa yang telah kita sepakati? Atau bisa juga tadi ya, keyakinan apa yang kita langgar, yang kenapa kamu langgar? Kelas yang ideal seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu kali itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Nah, sekarang video lagi, ini video untuk penerapan segitiga restitusi ya. Supaya paham, kalau juga langsung paham. Nah. William Glaser. Kembang menjadi suatu kebiasaan positivitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Di dalam standar itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentakutkan Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain.
Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tobek, restitusi
visi dikembangkan. Saya ini pakai akhir ya, beliau terakhir yang berkaitan dengan tiga resolusi. Kalau saya simpulkan ya, jadi bahwa kita itu harus sebagai guru harus melakukan dari kapasitas itu harus sebagai project manager, gitu ya. Itu dengan melakukan tadi adalah segitiga resolusi. Apakah itu bisa terdapat di sini atau tidak? Gitu. Kalau saya pribadi itu sebenarnya masih kesulitan sebenarnya. Saya pernah melakukan dari kelima presisi itu ya sebagai teman saya pernah. Kalau saya belum tahu sebenarnya, belum tahu tapi dulu pernah saya sebagai teman. Sebenarnya berhasil sih, tapi nggak tahu akhirnya gitu ya. Waktu itu harus saya tahu sebagai teman. Jika seorang ibu pernah merapat apa yang mana, kalau yang salahnya sebaik dia itu sih kelima itu sebagai manajer dengan tadi 8 segitiga institusi. Terakhir beres ya. Sebagai penutup, dengan penerapan risiko positif, hendaknya guru memiliki sadar kepribadian profesional dan sosial yang baik hingga guru mampu merefleksi dirinya dalam kondisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, itu ada dalam standar nasional pendidikan. Jadi itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan ya. Karena sudah siang lah ya, lama. Jadi saya cukup sampai sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak yang telah menyimak. Karena jelas suatu kewajiban saya ya untuk menyampaikan informasi yang telah saya sampaikan di CGP itu. Ya, kalau saya menganggap kita budayakan positif kita sebab kita ya. Dengan tadi ada konsep-konsep dari situ ada 6 dari situ sampai tadi ke restitusi atau kegiatan penindakan terhadap diri kita. Itu mungkin yang saya sampaikan. Sama maaf sekali lagi, saya coba terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk mewujudkan budaya bersih di sekolah kita ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari awal sampai penyampaian materi sudah beres ya, sudah tersampaikan semua 40 slide, lumayan berat. Mau ada sesi pertanyaan nggak? Banyak? Langsung. Jadi kita diskusi, menjelaskan sambil diskusi gitu. Jadi pertanyaannya di tengah-tengah juga tidak diakhiri. Langsung saja untuk tahap akhirnya, untuk bagian akhir kita tutup saja diskusi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya Abdul Rabu sebagai pembawa acara pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.